Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya sampaikan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sudah terlihat ya share screen-nya? Iya, Mbak. Sudah, Nah, enggak, Oke. Mbak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tren dan inovasi pengembangan PMP ya, pengembangan materi pembelajaran dan evaluasi akhir seperti yang diarahkan Prof. Suwarte. Jadi kita diskusi mandiri dan kuliah mandiri kali ini. Baik, kita coba deh diskusikan bareng-bareng ya ini tentang pengertian inovasi pengembangan. Karena juga saya baru mendengar inovasi pengembangan. Kalau pengembangan bahan ajar kan sering ya, tapi kalau inovasi ini mungkin lebih kepada yaitu tadi pengembangan-pengembangan di sisi materi ajarnya. Kalau di sini sih inovasi dalam pengembangan bahan ajar itu proses menciptakan, memperbaharui, atau mengadaptasi sumber belajar agar lebih relevan, efektif, dan menarik bagi mahasiswa. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, mempermudah pemahaman, serta memperkaya pengalaman belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Gimana nih menurut teman-teman nih? Mungkin ada yang mau ini, kita saling ini aja dah. Mungkin gini, biar materinya dapat semua, mungkin dari kita bergilir dulu untuk menyampaikan sisi materinya secara keseluruhan. Sama-sama kita baca, sama-sama kita belajar. Saya yakin tidak, mungkin Bunda Wayu sudah baca seluruhnya ya. Ada yang sudah baca Belum, seluruhnya ya? belum, belum, Belum. Nah, belum. belum. karena Makanya kita kita mau belum belajar baca bersama. seluruhnya, eh, akan lebih baik mungkin kalau kita sekarang mulai dari membaca dulu. Nah, dengan membaca dengan keras kita memaparkan sekaligus kita juga nanti sama-sama memahami dulu materi ini kayak begitu aja mungkin Bunda Ayu usul dari saya. Ya, kalau gitu silahkan. Silahkan Bu Jenny mungkin yang kedua. Jadi Yang kita pertama tadi udah ya. sudah. Jadi nanti kita yang sampai terakhir ini kita bergantian boleh. Hmm. Kemudian setelah itu baru kita diskusikan. Dari mana sekarang? Dari Nah, ini tren dan inovasi sekarang. dan Tadi inovasi kan boleh pengertian. bisa. Boleh. Ini yang ngeser Bunda Wayu ya? Iya, iya. Ya, boleh di slideshow aja ya biar besar kelihatannya. Oke, sudah Bu? Belum. Sudah. Sudah. Dari atasnya dulu, dari judulnya. Tren. Ini sudah Ya, dari tadi. pengertian ya. Berarti dari pengertian dulu ya. Boleh, boleh. Hmm. Ini kan pengertian dulu berurutan dan inovasi ya. I- Ya, Ya. Iya, ya, oke. Kita coba pelajari bersama dari pengertian inovasi. Ini saya membaca di sini dan kemudian sambil sama-sama kita mengartikan bersama apa maksud dari yang ada di slide ini. Pengertian inovasi. Kalau inovasi di sini kalau saya ngelihat dari tulisan ini sepertinya ini inovasi secara general kan itu artinya adalah apa namanya inovasi secara general bisa diartikan itu sebagai suatu pembaruan atau strategi tertentu untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang akan membawa ke ranah yang lebih baik itu secara general. Nah, di sini sepertinya inovasi yang dimaksudkan adalah inovasi khusus dalam pengembangan bahan ajar. Jadi inovasi dalam pengembangan bahan ajar yang di garis bawah di sini itu merupakan proses penciptaan, pembaruan atau adaptasi dari sumber belajar agar lebih relevan, lebih efektif, dan juga lebih menarik bagi mahasiswa. Jadi tujuan inovasi dalam pengembangan bahan belajar ini sebentar, ini ada tiga ya kalau lihat lebih relevan, agar lebih relevan, efektif, menarik bagi mahasiswa. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, mempermudah pemahaman, serta memperkaya pengalaman belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Next mungkin. Silakan tren dan inovasi. Uh,
tren dan inovasi di sini ada beberapa, jadi tidak melulu harus digitalisasi atau multimedia ya, tapi di sini kita mulai dari yang pertama itu adalah digitalisasi bahan ajar. Di sini biasanya yang modul atau buku-buku itu dalam bentuk fisik. Nah, di sini salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan menyiapkan e-modul atau e-book, yaitu penggunaan bahan ajar dalam format digital, baik itu dalam bentuk PDF, EPUB, atau aplikasi interaktif, dan ini memberikan fleksibel kepada mahasiswa untuk mengakses materi itu kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada juga LMS, Learning Management System, platform seperti Moodle, Google Classroom, Canvas, dan juga seperti yang kita punya juga di Unisa, kita punya LMS, ini memungkinkan dosen untuk mengunggah bahan ajar, memberikan tugas, dan memantau perkembangan mahasiswa secara online. NLF sendiri saya merasakan keuntungannya di sini bagi diri saya sendiri adalah saya bisa melihat ini, bisa memanage dari kuliah saya sendiri. Jadi tugas-tugas bisa tahu tugas mana yang belum terkumpul atau mana yang sudah terkumpul. Kemudian bahan ajar berbasis multimedia. Di sini ada video pembelajaran maupun atau podcast atau audiobook. Di sini untuk video pembelajaran itu ada video animasi, grafik, ilustrasi interaktif, media yang efektif untuk menjelaskan konsep secara kompleks. Kemudian ada podcast dan audiobook. Ini adalah alternatif audio untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar sambil melakukan aktivitas lain. Luar biasa. Next. Next, udah dua aja. Kemudian bahan ajar interaktif, jadi digitalisasi, kemudian ada podcast, ada multimedia, berikutnya ada bahan ajar interaktif yaitu gamifikasi. Gamifikasi itu memasukkan elemen permainan seperti quiz, poin, dan tantangan untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada augmented reality atau virtuality reality. Ini penggunaan teknologi AR dan VR untuk menciptakan simulasi atau eksplorasi interaktif, misalnya dengan laboratorium virtual atau rekonstruksi sejarah. Dan kemudian ada juga sumber belajar berbasis AI, itu platform pembelajaran adaptif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi materi berdasarkan kebutuhan individu mahasiswa. Dan kemudian juga selain itu ada pendekatan micro-learning. Pendekatan micro-learning ini merupakan penyajian materi dengan unit-unit kecil yang dapat dipelajari dalam waktu yang singkat. Seperti misalnya video berdurasi pendek, infografis, atau kartu belajar digital. Ini sangat cocok untuk generasi mahasiswa yang lebih suka pembelajaran ringkas dan cepat. Next. Selanjutnya, kemudian ada bahan ajar berbasis kolaborasi atau kita bilang cloud-based documents. Ini menggunakan dokumen bersama seperti Google Docs untuk membuat bahan ajar yang dapat diedit dan diperbarui secara kolaboratif. Kemudian proyek kelompok digital, tugas yang melibatkan mahasiswa bekerja sama secara daring melalui platform seperti Miro atau Trello. Sekarang Canva juga sudah ada ya. Kemudian ada juga bahan ajar berkelanjutan yaitu Open Educational Resources atau OER, itu materi ajar yang gratis dan dapat diakses siapa saja, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan sumber pelajaran tanpa biaya tambahan. Kemudian ada juga green materials, ini meminimalkan penggunaan bahan cetak untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Next. Kemudian ada kontekstual personalisasi, itu bahan ajar disesuaikan dengan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Kemudian teknologi berbasis data digunakan untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman individu, serta ada integrasi dengan teknologi terbaru, misalnya ada chatbot pembelajaran, chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan mahasiswa secara instan. Kemudian ada blockchain juga, ini digunakan untuk melacak catatan pembelajaran mahasiswa dan memastikan keaslian sertifikat atau bahan ajar. Next. Nah, prinsip dasar inovasi ini ini ada 5, yaitu berbasis kebutuhan mahasiswa, inovasi harus relevan dengan kebutuhan akademik, kemampuan dan karakteristik mahasiswa, kemudian kolaboratif dan partisipasif, itu mahasiswa dapat dilibatkan dalam mengembangkan perubahan ajar untuk memastikan materi relevan dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian fleksibel dan adaptif, bahan ajar harus mudah diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berorientasi pada hasil, inovasi harus membantu mahasiswa untuk mencapai capaian belajar yang diinginkan. Dan kemudian mengutamakan aksesibilitas, yaitu bahan ajar harus inklusif dan mudah diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan teknologi. Next.
Eh, dan kemudian ini kita lanjutkan dengan manfaat inovasi sebelum kita masuk ke tantangan. Manfaat inovasi ini disajikan ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran. Yang kedua memperdalam pemahaman konsep melalui pendekatan yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian yang ketiga mempermudah mahasiswa dalam mengakses bahan ajar secara fleksibel. Keempat adalah mengakomodasi gaya belajar yang berbeda di antara mahasiswa. Dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran yang relevan dengan tuntutan dunia kerja atau riset. Kemudian next adalah tantangan dalam inovasi. Terakhir adalah tantangan dalam inovasi. Next. Selain manfaat tersebut, tentu dalam penerapan inovasi ini akan ditemui tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan ini ada 4 yang dapat identifikasi. Yang pertama adalah kendala teknologi, yaitu bagaimana mahasiswa dan dosen mungkin akan menghadapi keterbatasan akses ke perangkat atau internet. Kemudian biaya produksi, pengembangan belajar berbasis teknologi seperti AR dan VR atau multimedia memerlukan investasi yang besar. Adaptasi dosen, tidak semua dosen atau tenaga pendidik memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk menciptakan belajar secara inovatif. Dan yang terakhir adalah relevansi. Inovasi harus tetap selaras dengan tujuan kurikulum dan tidak hanya sekedar tren. Mungkin itu dari saya terkait dengan inovasi dalam pengembangan bahan ajar. Selanjutnya mungkin dari teman yang lain terkait dengan evaluasi bahan ajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada eh, pimpinan rapat. Pimpinan diskusi kita pada hari ini, Ibu Dewa Ayu. Ya, terima Izin kasih Bu terbiasa Jenny. kepemimpinan rapat. Ya, makasih Bu Jenny ya, sudah membacakan. Jadi kita akan diskusikan dulu untuk eh, apa inovasi pengembangan bahan ajar gitu. Di sini kita setelah diskusi baru nanti kita ke next materi di evaluasi akhir seperti itu. Kira-kira mungkin teman-teman lebih kepada ini aja ya, mungkin case-case gitu kali ya, maksudnya kasus-kasus dalam proses pembelajaran ataupun di dunia pendidikan yang ditemui, mungkin seperti itu lebih enak kita diskusinya terkait dengan materi-materi ini. Jadi biar nyambung gitu lah tentang materi yang ini kan. Mungkin gimana? Atau saya coba dulu ya, buka dulu saya stop share dulu. Nah, kalau ngomongin inovasi pengembangan tuh teman-teman mungkin pernah pastinya ketemu apa case gitu di lapangan kan. Nah, kalau di saya sendiri yaitu ya sekarang ini kan generasinya berbeda-beda ya, generasi kalau saya milenial gitu di bawahnya ada gen apa? Gen Z, gen Alpha, banyak nih. Nah, atau di atas kita, baby boomer gitu masih mungkin beberapa itu kan masih mengajar juga atau ada di dunia pendidikan gitu ya. Kendalanya sering kalau udah inovasi pembelajar itu sering mandek gitu ya biasanya karena teknologi ini masuk ke generasi-generasi yang kemungkinan itu tadi ada tantangan yang Bu Jenny sampaikan kendalanya sumber daya untuk mengakses gitu, untuk mengakses, untuk kecepatan belajar terhadap teknologi, akurasi terhadap teknologinya juga. Jadi membutuhkan banyak waktu untuk bisa sampai ke inovasi pembelajaran yang lebih tinggi gitu. Makanya kalau saya sendiri kadang nih membutuhkan orang gitu, orang lain untuk tolong dong ini untuk masuk misalnya ke sistem yang lebih tinggi itu kadang kan kita bingung ya untuk generasi-generasi yang sudah agak lewat gitu, yang baru-baru itu wah kayak virtual yang kayak gitu Bu ya. Kan itu mesti ada memang aplikasi-aplikasinya pernah kita lihat, tapi itu tadi menggunakannya kecepatan belajar kita ternyata nggak semampu yang di bawah kita gitu. Nah, itu sih yang saya temui ya kendala untuk mau inovasi ke arah yang lebih tinggi. Mungkin gimana menurut teman-teman tuh? Apakah ada juga contoh yang lain seperti itu? Sedikit Mbak. Ya, Ya, tentu kalau berbicara berkaitan dengan hambatan seperti yang di slide yang dibacakan Mbak Jenny tadi terkait dengan kendala itu Mbak ya, tantangannya itu kan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini ya, ke Gen Z ini lebih banyaknya. Permasalahan saya yang saya sering temukan di kelas itu biasanya
pada saat kita mencoba untuk sedikit berinovasi di dalam pembelajaran itu, ternyata kendalanya di peserta didik itu sendiri dia, Mbak. Karena zaman sekarang apalagi lingkungan budaya tempat tinggal juga itu dia berpengaruh sih, Mbak. Dia sebenarnya misalnya di kita di daerah Bima misalnya itu kan kadang kita mencoba untuk menularkan inovasi seperti itu, kendalanya di mahasiswa itu sendiri. Kadang dia jawabannya itu yang buat kita itu jadi gimana, mungkin apa gimana. Ada yang kadang sering saya seperti ini. Salah satu pengembangan misalnya kita mencoba untuk jimit aja, Mbak, misalnya di era anunya kemarin itu misalkan ada hujan terus kita ganti dia waktu perkuliahannya. Apalagi di Bima ini, Mbak, itu dia ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani apa segala di gunung. Kadang mereka mengiyakan kita untuk berkuliah jimit misalnya itu saat mereka tuh ada di lahan gitu, misal seperti itu. Kalau di Bima tuh, Mbak, itu tantangan buat kita di sini. Sehingga pada saat kita buka rame, mereka masih apa alat di gunung, terus dia kasih lihat gambar itu kan salah satu tantangan sebenarnya buat kita itu, Mbak. Kemudian pada saat kita mencoba untuk memaparkan materi ini apa segala, kadang di Bima sinyalnya, kadang mereka memanfaatkan anggapan bahwa di Bima tuh sinyalnya agak kurang katanya. Itu dimanfaatkan juga, itu tantangan buat saya. Sehingga kalau kembali kepada apa yang di itu kita harus butuh benar-benar kesabaran yang benar-benar tingkat dewa, itu maksudnya saya sih. Untuk kalau di Bima, Mbak ya, kalau di tempat lain mungkin jaringannya enak apa segala, kalau di sini biasanya mahasiswa itu sendiri yang memanfaatkan situasinya seperti itu tantangan buat saya sebenarnya dia. Iya, iya, iya. Iya, memang ini sering Baik, terjadi juga ya. Mungkin Pak Iksa dan Bu Jenny ya, ada. Iya, Pak saya Risa ada dulu, masukan silakan. mungkin. Saya ada masukan mungkin, Bu. Pak Mohon Risa boleh dong wajahnya yang ganteng bisa diperlihatkan, tidak sepotong gitu, rasanya nggak nyaman ngelihatnya. ya, bisa saya masuk sedikit mungkin terkait dengan persoalan Pak Suherman tadi itu. Makanya kita belajar itu disuruh buat YouTube itu mungkin dasarnya itu untuk kita membuat satu video pembelajaran untuk kita share kepada mahasiswa. Nah, itu yang akan dipelajarin. Saya rasa seperti itu yang mungkin maksudnya inovasi yang kita akan buat, yaitu mungkin solusinya ya. Memang tantangan di dunia era 2021 ini memang agak berat. Kita memang ya pintar-pintar kita sebagai seorang pengajar itu ya ya salah satunya ya membuat video pembelajaran yang kita share kepada mahasiswa untuk dia belajar sendiri, dan tidak menggunakan misalnya jaringan atau apa, nanti di mana tempatnya dia itu di situ dia belajar gitu. Tidak semestinya dia harus di atas gunung yang tidak memiliki sinyal atau apa. Saya rasa nggak butuh itu. Kalau kita sudah membuatkan satu model pembelajaran yang menggunakan mungkin ya seperti YouTube yang kita buat ini, PR yang kita buat itu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Terima kasih. Iya, Ya, sekali. ya Bu Jenny. Bu Dewa Ayu dulu mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kalau Saya tadi sudah karena tadi kan. yang pematik diskusinya adalah Bu Dewa Ayu, jadi mungkin saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Suherman dan Pak Riza. Saya menggarisbawahi di sini yang namanya inovasi itu memang memang kecenderungan orang berpikir inovasi itu sepertinya nggak terpisahkan dari teknologi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya inovasi itu banyak macamnya, tidak mesti harus dikaitkan dengan digitalisasi atau di teknologi ya. Tapi memang bisa dibilang 90% dari inovasi itu akan terkait dengan teknologi. Saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riza. Pak Suherman juga sependapat itu ada tantangannya, namun solusi yang diberikan Pak Riza itu adalah salah satu bentuk solusinya. Kita memang harus melihat dalam melakukan inovasi, karena inovasi tadi kan kita lihat tujuannya itu yang jelas itu supaya relevan dengan kondisi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa mungkin yang kondisinya, karena kan kondisinya
setiap tempat, setiap daerah, setiap personal itu pasti akan berbeda-beda. Salah satu tujuan inovasi itu adalah bagaimana kita bisa masuk ke ranah yang berbeda-beda ini. Tentu kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut. Kalau tadi misalnya dengan Profesor Herman mungkin pada saat kita kalau memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan connectivism misalnya dengan melakukan pembelajaran seperti ini daring dengan mahasiswa, ya udah jangan dipaksakan. Solusi tadi disampaikan oleh Pak Iza, misalnya kita membuat multimedia ya, salah satu tadi juga disebutkan, salah satu bentuk dari inovasi adalah multimedia. Kita membuat video-video singkat, micro learning masuk, video-video singkat. Kenapa? Anak-anak Gen Z sekarang itu suka kalau belajar tuh nggak lama, nggak lebih dari 10 menit. Jadi buatkan dia micro learning. Mohon izin Bapak Ibu di sini, karena mungkin hanya saya sendiri sih, dia bukan dosen, saya bukan mengajari, apalagi saya apa namanya bukan dosen, bukan guru juga. Namun ini saya membaca dari apa yang tadi saya baca, menyimpulkan dari apa yang saya bacakan. Kita bisa membuat video-video singkat, micro learning, satu topik tidak lebih dari 10 menit. Karena biasanya ketahanan anak-anak sekarang tuh tidak lama. Buat begitu, kasih mereka tugas tapi kasih jangka waktu. Habis baca YouTube ini, nah ini juga bagus buat kita ya. Jadi YouTube kita bisa diakses juga. Jadi kalau YouTube kita jadi banyak banyak yang masuk juga ke sana kan. Dari pelajaran ini coba ringkas apa yang dimaksud ini, bagaimana pendapat saudara terkait itu. Dan itu akan memancing mereka untuk mengeksplor dari sini. Itu juga misalnya dengan membuat video-video seperti itu, multimedia podcast seperti itu. Atau misalnya kalau tidak dengan teknologi, hal apa yang bisa kita lakukan selain dengan teknologi? Pokoknya inovasi di situ adalah yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana supaya ini bisa fleksibel bagi siswa. Yang penting adalah di sini tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Dan caranya, sekarang banyak caranya, tidak hanya melulu dengan direct instructions atau ceramah di kelas, namun dengan cara-cara lain, sehingga pembelajaran ini dapat terinternalisasi ke uh, peserta didik itu dengan lebih mudah, sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan uh, apa namanya, sesuai dengan apakah mereka termasuk yang auditory, apakah mereka termasuk yang visio, apa namanya, saya lupa namanya visi apa ya Bu Debe, yang visi yang melihat atau mereka Visioner. bentuknya yang lebih ya yang lebih ke kognitif ya, kinetik ya seperti itu. Jadi tergantung dari mereka apakah bagaimana itu kita bisa sesuaikan dengan mereka. Itu sih kalau menurut pendapat saya, mungkin ini tidak sepenuhnya benar apalagi saya orang yang tidak pengalaman di sini, namun ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, Iya, ya, makasih ya teman-teman. Jadi memang seru ya kalau kita sudah ngomongin kasus atau problem di lapangan itu sangat mengena gitu loh. Karena kan kita sendiri melihat, mengalami, kemudian bisa langsung ada solusi gitu dari apa yang kita temui problem-problem itu gitu. Iya, sebenarnya benar sih kata Bu Jenny tadi itu dengan micro learning kan memang salah satu dari pembelajaran inovasi ini ya dilakukan. Karena kemarin kita sudah membuktikan sendiri kan dengan adanya penugasan untuk video pembelajaran itu kita jadi bisa. Nah, saya jadi menarik garis merah gitu, benang merahnya itu kalau ini kan mungkin dari sisi kita sebagai pengajar gitu ya, di mana kita menempatkan diri untuk memberikan konten pembelajaran kan gitu kepada mahasiswa ataupun siswa. Tetapi di sini kalau kita ambil dari sisi mereka, sebenarnya bisa juga ya mungkin dengan tambahan kita memberikan proyek digital bersama gitu misalnya ya, proyek digital bersama artinya kita mengajak mereka gitu untuk membuat sama-sama konten pembelajarannya bersama. Karena kita kan kalau saya ini generasi yang harus belajarnya itu cukup lama ya untuk mengerti teknologi, sedangkan mereka kan kecepatan belajarnya tinggi nih di teknologi. Jadi kita ajak membuat proyek bersama dan kita yang membimbing gitu. Sehingga di sana juga mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di tugas-tugas dari prof-prof gitu kan. Itu kita belajar, dipaksa belajar memang untuk mengetahui sesuatu yang nggak kita ketahui kan. Nah, kalau itu kita juga terapkan kepada mereka untuk proyek digital itu. Nah, artinya manfaat
keterlibatan siswa atau mahasiswa itu kita dapatkan. Jadi tujuannya juga sesuai gitu, dalam arti kita sudah melibatkan dan mahasiswa menjadi apa ya, lebih bersatu dalam inovasi tersebut gitu. Jadi merasa memiliki juga kan eh, apa proyek yang dikembangkan gitu sih. Atau eh, kalau menurut saya juga ada solusi-solusi lain gitu dalam secara umum ya. Mungkin perlu kita mengembangkan kolaborasi antara generasi yang senior atau generasi di bawah itu berkolaborasi. Karena satu sisi yang senior ini mungkin kelemahannya di akses belajar teknologi. Kemudian yang di bawah ini kan mereka punya kecepatan belajar yang tinggi gitu ya, akurasinya juga tinggi terhadap media dan teknologi. Karena kata Bu Jenny tadi, memang inovasi nggak berbicara hanya teknologi, tetapi memang menjadi bagian juga teknologi dalam inovasi ini. Nah, kelemahan dan kelebihan masing-masing generasi ini nih dijadikan satu gitu dalam misalnya itu tadi proyek-proyek digital. Mungkin yang senior lebih membuka telinga dan matanya untuk mendengarkan ide-ide atau gagasan dari yang di bawahnya gitu. Jadi kayak kita membuka diri. Karena generasi kita bukan yang generasi serba bisa juga semuanya. Jadi kayak menurunkan mungkin ya namanya ego diturunkan sedikit. Kemudian kita terbuka kepada generasi yang di bawah untuk mendengarkan inovasi-inovasi mereka. Karena mereka ternyata kalau dikasih ruang itu, wah idenya benar-benar banyak sekali biasanya. Oh bisa kayak gini, oh bisa ini. Jadi kita banyak mengetahui aplikasi misalnya yang lain atau mengetahui perkembangan teknologi yang nggak kita ketahui. Nah itu di sana bentuk kolaborasinya. Eh, Artinya mereka juga senang kan mendapatkan apresiasi dari generasi di atasnya atas capaian kompetensi mereka gitu. Nah itu apresiasi itu sebenarnya mereka butuhkan sehingga ada keterlibatan, ada motivasi yang terbentuk dari inovasi pengembangan ini karena memang manfaatnya kan salah satunya itu gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya ya masalah teknis kontennya seperti apa ya kalau sudah proyek berjalan kan otomatis mesti ada realnya langsung gitu. Ya, kira-kira gitu mungkin Pak Iya, Suherman, Pak izin Risa. sedikit aja. Saya Bu cuma Jenny. menekankan ini lagi kembali lagi inovasi itu sebenarnya apa pembaruan keseluruhan. Saya sepakat Bu Dewa Ayu, Bu Alisa, Pak Suherman tadi menyebutkan lebih kepada teknologi. Iya, namun inovasi itu jangan kita batasi sendiri. Inovasi itu tidak hanya menuntut teknologi. Misalnya kita bisa berinovasi. Saya setuju tadi kolaborasi sangat sepakat. Kita juga bisa loh, misalnya buat proyek sederhana, misalnya tentang inovasi tentang pengolahan limbah plastik misalnya, atau misalnya kita berinovasi untuk mengetahui siklus air, kita bawakan dari es itu mencair, kemudian suruh mereka tuliskan. Jadi teknologi itu bukan halangan. Dan saya sepakat kalau memang teknologi yang akan kita pakai, iya boleh kita pakai, tapi itu sebagai salah satu inovasi. Kan inovasi banyak, namun kita tidak mengesampingkan inovasi-inovasi lain di luar teknologi. Begitu Bu Dewa. Terima kasih. Iya, betul. Heeh. Iya, itu kan salah satu ya saya sampaikan tadi bahwa proyek digital itu salah satu. Benar kata Bu Jenny. Dalam proyek digital itu akan ada inovasi selain teknologi yang muncul gitu. Kalau dibilang di komponen pembelajaran itu ada dampak pengiring gitu ya. Jadi di sana kita akan melibatkan yang namanya motivasi untuk belajar, kemudian ada kerjasama yang terbentuk antara generasi di atas dengan yang di bawah. Dan itu adalah inovasi yang sebelumnya juga belum kita pernah lakukan, kemudian kita sudah dapatkan dalam proyek itu, artinya kan ada pembaharuan gitu ya. Sebelumnya mungkin hanya konten aja yang kita berikan kepada siswa. Nah, kali ini tuh ada kolaborasi yang melahirkan banyak dampak gitu selain teknologi Ya, tadi. Ya, saya sepakat setuju Bu banget Dewa. apa yang Bu Sepakat. Jenny sampaikan gitu. Jadi saya melengkapi aja, memang benar, memang inovasi tidak hanya di teknologi gitu ya, walaupun itu Kita buka pembaharuan gitu. Lebih luas kita jadinya. buka lebih luas. Jadi Betul, inovasi betul. bisa apa aja nanti. Mm-mm, mm-mm. Termasuk cara kita berpikir loh.
betul, termasuk bagaimana kita melawan, kalau saya ya, karena bicara psikologi, termasuk bagaimana cara kita melawan ego kita sendiri. Itu penting betul. banget loh, karena kita Setuju. generasi senior. Generasi Betul. senior itu biasanya, Kak, mohon maaf ya, maksudnya saya sendiri, ego itu di sini nih, tentang impulsif. Impulsif itu karena kita tahu lebih banyak, pengalaman kita lebih banyak, kita merasa lebih bisa, itu di sini antre dia, ingin dikeluarkan. Tang, tang, nah gitu. Jadi kita sebenarnya berperang di sana sama iya, generasi yang di bawah betul. kita. Inovasi Terus itu luas perasaan, ya. ada Hmm. perasaan kadang nggak nyaman saat generasi di bawah kita itu banyak lebih tahu daripada kita gitu. Bener, Itu Mbak. psikologis banget gitu. Dan kemampuan kita untuk mengendalikan impulsivitas itulah sebenarnya inovasi secara psikologis kalau Betul. menurut saya ya. Jadi kita sepakat ya inovasi itu luas ya. Kita biar tidak namanya kita berinovasi Ya, kita ingin membuka semua seluas-luasnya betul supaya yang betul. penting adalah tujuannya kita balik ke Ya, hasil akhir. tujuan pembelajarannya Apapun nyampe jalannya yang ya. penting tujuannya nyampe gitu. Oke. Kita Ya, lanjut ya Pak ke Sur. berikutnya ya Bu Debayu biar kita Oh, juga efektif ini ya. banyak sekali materinya nih. Seru nih, seru nih. Saya nanti Selanjutnya, juga sebenarnya banyak lagi yang perlu ditanyakan, cuma waktunya kita terbatas ini. Apalagi budaya Bali kan khusus ya, berkebutuhan khusus itu loh. Saya sebenarnya ingin tahu juga, tapi ya oke, udah. ya. Tadi kan katanya menurunkan ego kita, menurunkan juga rasa keingintahuan kita demi apa? Kita punya tujuan agar materi ini selesai. Jadi bisa next aja Bu Dewayu. Nextnya siapa Pak Soherman? Atau Pak Bu Dewayu sendiri ya? Sudah. Evaluasi ya sekarang. Evaluasi sekarang kayaknya. Nah, ini udah. Nah, ini udah evaluasi. Nah, evaluasi bahan ajar. Ya, silakan Pak Next, Suherman atau Pak Risa boleh. ya, next Aku Mbak. nanti Tuh. yang next. Oke, Oke, saya ya, Mbak. Ini pengertian evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar adalah proses sistematis untuk menilai kualitas, relevansi, dan efektivitas bahan ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks mahasiswa program doktor, evaluasi bahan ajar bertujuan memastikan materi yang disajikan yang pertama itu mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sintesis. Kemudian relevan dan dengan perkembangan terkini di bidang keilmuan. Kemudian mendorong keterampilan riset dan inovasi mahasiswa. Itu di kelas mahasiswa program doktoral. Tentu beda dengan yang di bawahnya lagi. Next, Mbak. Ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas bahan ajar. Di sini memastikan bahan ajar sesuai dengan standar akademik tinggi. Kemudian memastikan relevansi akademik, yaitu mengevaluasi apakah bahan ajar relevan dengan kebutuhan penelitian dan kontribusi keilmuan. Kemudian mendukung capaian pembelajaran. Di sini menilai sejauh mana bahan ajar membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam kurikulum. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahan ajar untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Kemudian menjamin keberlanjutan, menyesuaikan bahan ajar dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu dan teknologi. Kemudian ada yang di aspek yang dievaluasi yang pertama ya atau hanya adalah kualitas akademik. Tentu di sini akan berbicara tentang relevansi dengan bidang keilmuan. Apakah materi mencakup teori, metode, atau temuan terbaru. Kemudian, apakah bahan ajar itu mendukung eksplorasi ide dan inovasi. Kemudian, kejelasan dan ketepatan materi. Apakah konsep-konsep yang disajikan secara jelas dan tepat. Kemudian, apakah terminologinya digunakan secara konsisten. Dalam kedalaman materi, apakah materi itu cukup mendalam untuk level doktoral atau doktor sekarang ini. Kemudian, apakah bahan ajar mendorong analisis, sintesis, dan evaluasi kritis.
Kemudian sumber referensi. Apakah referensi yang digunakan mutakhir atau sudah kebaruan atau relevan, kemudian berasal dari sumber yang kredibel. Kemudian desain dan penyajian. Di sini ada struktur dan organisasi. Apakah bahan ajar yang disusun secara logis dan sistematis? Kemudian alur pembelajaran mendukungkah untuk pemahaman bertahap? Kemudian tata bahasa dan format. Di sini sangat penting sekali karena memang apakah tata bahasa itu digunakan sesuai dengan aturan yang formal dan sesuai dengan akademik tingkat lanjut. Kemudian apakah bahan ajar memiliki format yang menarik dan profesional. Kemudian komponen pendukung di sini apakah ada ilustrasi, tabel, grafik atau diagram yang membantu pemahaman. Kemudian interaktivitas bahan ajar. Apakah bahan ajar itu mendorong diskusi, kemudian eksplorasi ataupun aktivitas kolaboratif. Kemudian efektivitas dalam pembelajaran. Di sini yang ingin dilihat adalah capaian pembelajaran. Apakah bahan ajar membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian daya tarik dan motivasi. Apakah bahan ajar mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar secara mendalam. Kemudian kemampuan untuk mendukung penelitian. Di sini apakah bahan ajar membantu mahasiswa dalam merancang, melaksanakan atau mengevaluasi penelitian. Kemudian kesesuaian dengan teknologi dan inovasi. Integrasi teknologi di sini apakah bahan ajar itu dapat memanfaatkan teknologi terbaru. Misalnya seperti multimedia, AR, VR atau AI1. Kemudian aksesibilitas, apakah bahan ajar mudah diakses oleh mahasiswa baik secara daring maupun luring. Terus adaptasi terhadap tren global. Di sini apakah bahan ajar mencerminkan perkembangan terkini dalam globalisasi pendidikan. Kemudian ada beberapa metode evaluasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi itulah kegiatan memantau penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran untuk menilai keefektifan dan respon mahasiswa. Kemudian ada metode survei dan angket. Di sini kegiatan berupa mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai kualitas dan relevansi bahan ajar. Kemudian yang diskusi kelompok terfokus, FGD atau Focus Group Discussion, itu melibatkan mahasiswa dan kolega akademik untuk mendiskusikan kekuatan dan kelemahan bahan ajar. Kemudian analisis dokumen. Di sini kegiatan adalah menelaah bahan ajar secara mendalam untuk menilai struktur, kedalaman, dan kesesuaian dengan kurikulum. Kemudian metode yang lain adalah penilaian oleh ahli, expert judgment. Ini kegiatan meminta pakar di bidang terkait untuk menilai kualitas dan relevansi bahan ajar. Kemudian metode evaluasi yang terakhir adalah studi kasus atau uji coba. Di sini kegiatannya adalah menerapkan bahan ajar dalam skala kecil untuk menilai efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas. Kemudian kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi yang pertama di sini adalah kebermanfaatannya, di mana dilihat di mana sejauh mana bahan ajar itu membantu mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kelayakan. Apakah bahan ajar relevan, terkini, dan layak untuk digunakan di level strata 3 atau doktor ini. Kemudian efisiensinya adalah apakah bahan ajar dapat digunakan dengan cara yang praktis dan efisien. Kemudian akurasinya, apakah bahan ajar itu bebas dari kesalahan atau kesalahan fakta atau konsep.
Kemudian terakhir adalah ketersediaan apakah bahan ajar itu mudah diakses dalam berbagai format. Tantangan dalam evaluasi ini adalah yang pertama kebutuhan mahasiswa yang sangat beragam. Mahasiswa kedokter memiliki kebutuhan akademik yang sangat spesifik. Kemudian kompleksitas materinya adalah evaluasi bahan ajar di level dokter membutuhkan pemahaman mendalam tentang topik yang diajarkan. Kemudian kemutahiran informasi itu ada bahan ajar harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian keterbatasan waktu dan sumber daya. Di sini proses evaluasi yang mendalam itu tentu akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai. Kemudian langkah-langkah evaluasi yang pertama yaitu persiapan, di mana di langkah persiapan ini tentu kita akan menentukan tujuan dan metode evaluasi yang kemudian setelahnya kita pilih tim evaluator yang kompeten. Kemudian langkah yang kedua adalah pelaksanaan evaluasi. Di sini tentu dibutuhkan pengumpulan data melalui observasi, survei atau diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan analisa dari data-data yang dikumpulkan tadi untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahannya. Kemudian tindak lanjutnya adalah akan diberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian setelah diberikan rekomendasi perbaikan, akan ada revisi dari bahan ajar sesuai dengan masukan dan hasil evaluasi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Langsung aja Pak Suherman, mungkin yang mau didiskusikan bersama-sama. Slide-nya tadi Mbak, ini agak diskusinya berkaitan dengan apa namanya sebenarnya intinya adalah hasil karena memang ini strata kita ada strata 3 mungkin selain inovasi pembelajaran tentu yang akan diharapkan adalah hasil. Di sini kita perlu untuk memikirkan dari sekian banyak evaluasi yang kita lakukan tentu akan kita harapkan hasil akhir Mbak ya. Nah di sini yang akan kita bahas bagaimana hasil akhir dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin ada dari Mbak Jenny sendiri atau Bang Riza. Evaluasi ya Pak ya, ini terkait dengan evaluasi bahan ajar. Kalau tadi kita lihat kan ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kalau tadi yang Pak Suherman sampaikan, nanti kalau saya salah tolong diluruskan ya Bapak Ibu semua ya. Kalau evaluasi bahan ajar, kalau yang sepemahaman saya dan tadi juga terkonfirm oleh penjelasan dari Pak Suherman itu adalah bagaimana kita mengetahui bahwa teknik pembelajaran kita dan bahan ajar itu sudah sesuai. Di sini ada beberapa metodenya yang disampaikan tadi ya. Tujuannya kalau tadi Bapak bilang tujuannya adalah ya tentu untuk meningkatkan kualitas bahan ajar kita sehingga sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dan bagaimana agar tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana, bukan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, cuma kalau saya sendiri melihat bagaimana sih supaya evaluasi ini efektif. Misalnya, kita kemarin juga sudah melaksanakan evaluasi dosen ya, yang sudah semua kan ya Bapak Ibu yang ngisi di LMS-nya Ya, sudah. dan itu sangat banyak. Bapak Ibu sendiri bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat mengisi evaluasi tersebut dan kemudian bagaimana kita meyakini bahwa evaluasi tersebut itu telah dilaksanakan tanpa bias? Kalau kalau saya malah berpikirnya begitu, bagaimana kita gitu kan? Apa kira-kira tolok ukur kita bahwa evaluasi yang dilaksanakan itu sudah tanpa bias? Karena banyak sekali dan akhirnya cenderung
Mungkin teman-teman idealis ya baca satu persatu. Saya kemarin terus terang aja saya nggak baca semua. Saya pokoknya taruh aja lah sudah di angka maksimum 9 semua tanpa melihat isi sebelahnya seperti apa. Nah, saya ingin tahu juga nih pengalaman teman-teman kemarin pada saat mengisi evaluasi dari Iya. dosen-dosen itu seperti apa. Dan ini bukan, saya nanyakan ini bukan apa-apa, supaya kita nanti ke depan juga bisa untuk diri kita sendiri bagaimana sih kita bisa melakukan evaluasi namun hasilnya itu lebih objektif sehingga bisa membantu kita untuk memperbaiki bahan ajar dan juga teknik pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Pak. Baik. Juga Baik, Bang tadi Rija, Bang Rija, Bang Rija. ya, terkait dengan Evaluasi. evaluasi itu, eh, ya terus terang kalau kita sebagai dosen, Mbak, ya apa namanya, secara psikologisnya itu kita merasa seperti apa yang mahasiswa rasakan. Ya terus terang kalau kita sebagai mahasiswa sekarang ini, kita sebagai mahasiswa, ya mau nggak mau, ya kita ada rasa ketakutan yang mendalam pada diri kami ini. Terus terang untuk memberikan penilaiannya itu ya sudah mau, kalau ada yang di atasnya 100 itu ya kita kasih 100, Mbak. Kalau menurut saya itu seperti itu, memberikan evaluasi ya, Mbak. Masalahnya kita masih ada apa namanya, terbebanin oleh eh, ya kita mahasiswa gitu. Lu namanya dosen itu dewa, Bu. Terus terang dewanya di itu eh, guru dan dosen, Bu. Nah, itu ada rasa seperti itu. Makanya kami, ya, terus terang kita kalau mau objektif, eh, saya kalau objektif, kita orang psikologi pasti ngerti lah, Bu Dewa Ayu ini udah paham sekali. Kalau Mbak Ayu nih, kalau kita orang psikologi udah paham, udah, oh dia penilaiannya seperti ini karena merasa dirinya seperti itu. Ya saya serahkan Mbak Ayu nih yang bisa menjelaskan nih. Ayo Mbak Ayu, Sama, dilanjut Mbak. lagi Mbak. Ya, Ya, sama-sama kayak seperti Mbak Jenny tadi. Bahwa ya, walaupun sekarang stratanya di atas kan, tapi kan sebenarnya kalau dibuat di perbandingan, Mbak ya, kita juga di kampus itu biasanya ada bahan evaluasi dalam bentuk angket dan kuesioner dari mahasiswa agar mahasiswa itu bisa untuk mengakses nilainya, dia bisa melihat nilainya. Seperti itulah seperti. Tetapi tetap kembali bahwa kita apalagi dengan kondisi memanfaatkan teknologi seperti ini, mau tidak mau Mbak, kita harus tetap melihat angka evaluasi tertinggi gitu, seperti Mbak penting. Jenny itu Ya, pasti di situ. Sehingga kemarin hanya satu sih, ada beberapa misalkan di apa kontrak kuliah saya mundur sedikit di angka 8, Mbak, itu maksudnya dengan komunikasi akhir di poin terakhirnya itu apa komunikasi sosial dengan mahasiswa itu mungkin agak-agak seperti itu karena memang sangat riskan sekali apabila kemudian kita mempertahankan idealis dengan memberikan benar, aduh alamat nanti nilai saya rusak, itu rusaknya itu sih Mbak dia. ya sama seperti saya melakukan penilaian pada waktu misalnya saya penilaian SD SMP itu, ya terus terang kalau saya, karena saya sudah tahu pasti dia akan, apa yang kita suruh dia mau. Nah makanya saya selalu kalau pada saat penilaian akreditasi itu biasanya saya melengkapi semuanya biar saya misalnya ada pengaruh yang memang kita di diri kita ini pengaruhnya sangat besar sekali ya untuk penilaian yang objektif itu agak berat memang. Saya ngerasain di di menjadi salah satu di ban akreditasi ini ya, dibebanin di situ. Misalnya salah satu misalnya lembaga satuannya memberikan kita pelayanan yang bagus apa, kita mau memberikan penilai evaluasi itu apa ya? Ya sebenarnya itu tidak layak, sekolah itu tidak layak, tapi ada perasaan yang kan itu mau enggak mau ya udah lulusin aja deh. Sekalipun itu yang penting ada proses, ada guru, ada siswa. Ya udah lulusin aja. Ya seperti itu penilaian anunya ya kita, ya
apa ya, bagaimana rasanya, ya mungkin Mbak Ayu ini yang bisa jelasin, saya enggak anu, Mbak ada Mbak yang anu Ya. secara teori ini Mbak. Saya ngerasain sendiri itu Mbak masalah evaluasi itu. Iya, iya, iya. Ya, Kalau terasa itu. apa namanya, kalau saya sendiri ya, seperti yang disampaikan Bu Jenny tadi gitu ya, itu kalau di saya secara pribadi mungkin lebih kepada seperti simbolik bercermin gitu loh ya. Apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, begitu pula yang harus kita lakukan kan kayak gitu. Ya terdengar agak diplomatis dan idealis, tetapi itu sebuah nilai juga gitu untuk membuat kita lebih ringan gitu ya. Artinya kalau kita memakai cara pandang itu yang kita yakinkan, artinya ada logika, rasional, objektivitas, itu tuh mungkin kesekian ya jadinya ya kalau kita memakai itu. Ini nanti akan saya coba sampaikan beberapa pandangan gitu ya. Nah, karena saya juga dinilai oleh mahasiswa, sehingga saya melakukan penilaian yang juga saya harapkan sama dinilai oleh mahasiswa itu kepada dosen saya. Nah, sehingga seperti yang Bu Jenny tadi sampaikan, artinya saya nggak membaca juga seperti yang Bu Jenny bilang tadi, kita ngeklik-ngeklik aja dalam arti kita sudah lihat, oh itu di standar memang sudah baik, baik sekali gitu, dan proses belajarnya saya rasakan ada manfaatnya, sehingga saya tidak melihat secara detailnya lagi. Misalnya di sana kan ada kontrak kuliah, bahan ajarnya, prosesnya, hadirnya, kan kayak gitu. Itu kan detail sekali ya. Saya lebih kepada apa yang saya dapatkan dari proses belajar saya bersama dosen ini gitu misalnya. Kalau tujuan di saya ini sudah ada peningkatan dari saya belajar, udah di apa namanya, di substansi poin-poin itu saya sudah langsung bisa klik aja 8, 9, 8, 9 misalnya seperti itu. Karena saya merasakan secara pribadi saya dapat belajar nih dari proses belajar bersama dengan dosen ini gitu misalnya. Ada peningkatan misalnya dari kemarin kita kan peningkat kompetensi di teknologi misalnya. Oh, saya bisa ternyata membuat tugas ini saya mampu loh gitu. Saya mampu mengerjakan ini sendiri. Oh, berarti ini sudah peningkatan bagi saya. Nah, saya lebih kepada tujuan umumnya sih dari diri saya sendiri gitu. Karena tadi itu tidak terlepas dari yang namanya subjektivitas artinya gitu ya. Tetapi kalau mau secara legal, objektif, mungkin nama yang menilai itu jangan dimunculkan kalau pertama di kuesioner di LMS itu ya. Misalnya menilai dosen A, tetapi nama kita jangan dimunculkan sehingga kita bisa objektif juga. Terus tambahkan pertanyaan-pertanyaan terbuka kalau menurut saya. Jadi selain memilih itu di bawahnya juga ada pertanyaan terbuka seperti bagaimana menurut kalian dosen ini dalam minat. Jadi kita bisa menguraikan itu gitu. Karena kalau poin itu kan akan dianalisis statistik ya. Jadi nanti akan muncul oh grade-mu sebagai pengajar sekian kan gitu. Nah, tetapi kalau pertanyaan terbuka itu muncul juga karena saya pakai siakat juga ada beberapa pertanyaan terbuka sehingga pertanyaan terbuka itu kelihatan masing-masing mahasiswa itu menulis apa, tetapi namanya nggak kelihatan gitu. Jadi kita dinilai seperti apa itu eh, kelihatan di sana. Itu sebagian menjadi motivasi juga, sebagian lagi itu bisa menjadi apa perbaikan di kita secara tidak langsung. Sama kayak mahasiswa saya itu menilai, Bu jangan telat-telat dong gitu, atau enggak Bu kalau ngomong jangan kecepatan gitu. Nah itu kan perbaikan. Tapi di sisi lain dia kan menyampaikan pujian juga kan, mengapresiasi kita. Nah itu termotivasi juga, tapi dalam bentuk kalimat terbuka seperti itu gitu. Itu sih yang kalau ngomongin masalah penilaian itu. Nah kalau apa untuk evaluasi di bahan ajar sendiri memang kita kan memang mesti digat dulu baru berinovasi kan kadang kayak gitu. Padahal dunia sudah berteknologi, tapi kadang-kadang bahan ajarnya masih itu aja kan gitu ya. Karena itu tadi eh, ini nih akses untuk membuka itu apa ya lagi yang harus kita masukkan sebagai bahan ajar itu memang membutuhkan proses itu tadi gitu. Kalau saya di
pengembangan ini selama ini biasanya menambahkan link-link YouTube gitu dalam RPS, kemudian ada video seperti itu sih kalau di inovasi di bahan ajar gitu. Sementara itu aja yang bisa ini didiskusikan. Mungkin yang lain. Iya, dan kemarin itu di tempat kita, LMS kita ada pertanyaan terbuka juga, dan saya mengisi dengan teliti di pertanyaan terbukanya. Kenapa? Karena saya ingin memberikan sesuatu yang bisa untuk kebaikan. Lebih banyak ke Ya, apresiasi ya, ya. sih, so- eh, terutama untuk tugas-tugas menantang. Jujur aja, yang sekarang dilakukan oleh dosen kita ini adalah bentuk dari inovasi. Kalau seandainya, ini kebetulan kita karena jarak jauh pakai teknologi. Tapi kalau seandainya penugasan yang diberikan kita diminta ketemu, diskusi mandiri, ini membutuhkan suatu inovasi. Jadi, ya itu saya sampaikan, inovasi itu luas banget, tidak hanya melulu teknologi. Ini kemudian termasuk diskusi yang tadi kemarin Pak Tiko juga, Pak Tiko itu paling banyak, menurut saya dosen yang paling inovatif Pak Tiko tuh. Mohon izin ya ini menyebut nama. Kan kalau kebaikan boleh disebut, tapi kalau kekurangan kita blurkan namanya begitu kan. Saya suka loh dengan cara diskusi debating gitu. Debating yang artinya dan kemarin kontribusi yang bagus itu juga dari Bu Dewa Ayu yang menyampaikan mendebat sesuatu atau menyanggah sesuatu itu berdasarkan data. Pak Tike, Pak Dr. Tike itu berusaha bagaimana kita dalam berargumen selalu menggunakan data. Dan itu merupakan suatu hal yang menurut saya kena di saya gitu. Gitu sih menurut saya. Kita cuma dua ini aja berarti ya mengenai inovasi dengan evaluasi belajar ya Bu Dewayu ya yang kita bahas hari ini. Ya, Sebenarnya Profnya nggak menentukan sih Bu temanya apa, tetapi karena ini materi memang yang kemarin-kemarin kan kita sudah dapat tuh yang modul ajar, bahan ajar, seperti apa cirinya. Jadi yang di akhir ini yang kita memang perlu apa kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, rencana sih tadi kita diskusikan rencana selain sudah materi ini selesai maunya nge-share contoh RPS karena ini menjadi penugasan kita di minggu depan gitu untuk Kalau gitu RPS. boleh lanjut ke RPS ya. Kita anggap tadi diskusi evaluasi sudah, diskusi Iya, inovasi heeh, sudah. heeh, Dan heeh. kesimpulan kita juga dapat tadi seperti yang Iya, disampaikan Bu iya. Dewayu untuk evaluasi. Saya tadi tertarik dengan Pak Risa. Pak Risa tertekan eh, harus memberikan izin, namun Pak Risa dengan sangat strategis memberikan ini apa namanya, memberikan syarat-syaratnya supaya masuk di situ. Iya Pak Risa yang luar biasa Pak Risa. Itulah bentuk tanggung jawab Pak Risa, bukan hanya sekedar memberikan izin, tapi juga memberikan syarat-syarat tambahan sehingga seandainya pun memberikan izin sudah sesuai amanah ya Pak Riza ya luar ya, biasa Pak Riza. Berarti kan kita udah klop ini semua. Eh, kita lanjut ke RPS aja gimana Bapak Ibu? ya, ya Mbak. Itu yang penting Mbak. Nah, RPS siapa kemarin yang mau janji nyasar Pak Riza atau Pak Soherman ya? Pak Soherman kayaknya ya. Siapa? Yang Boleh deh kemarin share punya RPS. punya contoh. Ada. Saya coba ya share aja contohnya ya. Ya, Ya Mbak. saya yang paling awam ini nggak pernah lihat RPS. Nah, kayak gini kelihatan ya. Udah Ini baku Ya. ya Bu Dewa Ayu ya di setiap kampus baku. begini ya. Ya, Ya, ini sudah sama Mbak, kayak gini sudah baku ini. Ini dapatnya ada dasarnya nggak ini? Mohon izin ya. ada ini, Ada. ada Yang dasarnya. Undang-Undang 2013 ini ada ini atau ada peraturan Ada menterinya? ada KKNI yang mendasari, kemudian kemarin apa permen yang terbaru kemarin juga, terus dari Prodi juga. Prodi itu kan punya dokumen kurikulum namanya Bu. Nah di Prodi itu dokumen kurikulum salah satunya mencantumkan dia CPL Prodinya yang Ya, dibebankan mata kuliah. Nah itu yang kita pakai. Biasanya ini memang mesti ini sih Bu. Saya dulu ikut pekerti namanya sama AA eh, untuk mempelajari ini gitu per detail termasuk kata dan kalimat yang digunakan di dalam ini sub CPMK dan CPMK-nya itu.
Nah, seperti ini sih. Nah, jadi dia nanti ada 16 kali pertemuan setiap kali satu semester itu. Kemudian di 16 kali pertemuan itu kita breakdown satu-satu. Penilaian indikatornya, tekniknya pakai apa, bentuk pembelajarannya, materinya, seperti itu. Dari turunan sub CPMK ini gitu. Nah, ini memang agak ini Bu, perlu kita diskusi lebih. Ini mungkin Pak Risa atau Pak Suherman bisa ini. Arisa mungkin yang penilai sekolah ya, Mm-mm. yang biasa mengevaluasi sekolah-sekolah. Ya, ini Nah, sudah berdasarkan itu Ya, permen itu Mbak, karena memang dibutuhkan kebakuan yang harus seragam dia. cuman mungkin ada satu mungkin Mbak yang belum masuk di situ. Saya kalau saya melihat itu ada ini Mbak, yang belum itu terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan itu mungkin oh metode ya. ya metode di sini harusnya ada Mbak. Oh ini Mbak. nih, Ayo. ini masuk Ada, dia. Oh ya, oh Ada. dia sudah jadi satu ada. ya. Oke. Di Ya, detailnya dia di Ya, ya, ya ya. detail di per penjabaran Harusnya penjabaran pertemuan penjabaran. per mata kuliah dia. ya harusnya dipisah ini bentuk Oh, pembelajaran metode metode ini dia tersendiri dia hmm. harus dipisah dia. Tadi saya Kemarin bisa bantu ini share minta dapat yang perbandingan. terbaru sih. Mm-mm. Oh yang terbaru ini. Iya Hmm. dari OB nih, Iya, yang Ya, sudah ya, OB iya, ya. nih, ya Oral saya Dari Basic. juga. kakaknya ini dan ada permennya Mbak. Apa Oh, situ Bang? Ada Permennya apa permennya itu ini. Pak? Boleh dibantu Pak? Template. Permen Nanti ambil apa? saya share ya template yang dari permen Ya, terbaru itu ya. Oh iya, ya, terima ya, kasih. Hmm. Karena ada penilaian ini sekarang, bobot ya. ini ada sekarang. Nah, ya, di permen itu dispesifikkan khusus untuk pembelajaran formal nggak? Kalau untuk pembelajaran informal harus ikut permen itu nggak? Dalam arti gini, kalau saya kan nggak mungkin pembelajaran formal Heeh, ya, heeh. ya. pelatihan itu. Eh, eh, itu Atau saya dikhususkan pada undamping aja. apa? Ya, ada dikhususkan pada apa? Ada RPS rencana pembelajaran semester itu Mbak dia. Ya, jadinya Karena lebih ke pembelajaran formal sih Bu di ini. Tapi Formal. kalau memang Ibu mau di pelatihan gitu misalnya ya Bu ya, kalau menurut saya nih kan non formal itu kan semacam pelatihan kayak muatan lokal gitu. Bisa Bu diakomodir ke dalam bentuk ini gitu karena saya ngajar juga namanya pengembangan diri namanya itu non formal sebenarnya tapi bisa dimasukkan poin-poinnya yang dimaksud itu ke sini gitu ke pembelajar ke RPS ini ke template RPS Kan gitu. RPS judulnya Bu, semester. Boleh ya tanpa Rencana tanpa semesteran, jadi satu satu kesatuan, satu satu apa namanya, satu siklus pelatihan gitu aja kita pakai gitu. Oh, bisa Bu, kayaknya bisa. Satu Karena di siklus paling pelatihan lima itu kan hari gitu. misalnya pelatihan 3 jam kan. Jadi ada Hmm. pembukaan, apa aja yang Ibu sampaikan secara detail mungkin. Kemudian di inti, nah di inti itu materi-materi apa aja yang Ibu, misalnya kayak pengantarnya dulu, kemudian materi intinya, kemudian apa. Nah di sana kan ada metode yang digunakan, bahannya apa kan gitu. Oh Kayak, gitu nanti saya share, saya ada ya. sih yang seperti Makasih itu Bu juga. Dewayu ya. Nah, Baru nanti terakhir apa namanya penutupnya di penutupnya apa ada diskusi mungkin ada nah mungkin bisa seperti itu. iya iya Bu eh Dewayu. iya iya iya. Perlu Gimana perlu. teman-teman kalau non formal kan seperti itu ya jadi kayak Ya, iya ada kalau RPS dia seperti itu dia. kurikulum juga tapi kurikulum pelatihan namanya. Iya, iya. Iya, saya sesuaikan dengan terbaru karena kan saya dulu ikut Hmm, pelatihan ini untuk perencanaan kurikulumnya itu udah tahun 2021. Pasti udah ada mm-mm. perubahan-perubahan ya. Ini Iya kan iya iya. permennya ini tahun berapa? Kemarin yang kan ada pergantian juga yang Permen 2023 ini yang terakhir. Oh, berarti saya harus revisian Mbak, ganti. Kan revisian saya waktu 20 pelatihan 2021 2021. ya. Ya Udah itu berubah. 2021 itu keluar pertama itu Mbak. Iya, ya. Ya, revisian 2021. Oh, ya udah Yang saya pakai minta Permen yang 53 terbaru itu ya kemarin. supaya sesuai nanti. Terima kasih ini dapat ini kan berguna banget ini pengetahuan baru nih. Ya. Sebenarnya non formal itu sekarang sudah tidak ada lagi itu Mbak. Kemarin kan kita di ban P, PDF itu kita non formal juga kita kan periksa juga itu. Cuman sekarang sudah dijadiin satu, jadinya nggak ada lagi perbedaan antara formal dan non formal itu, jadinya sama semua sebenarnya.
Oh, Oke, berarti terima kasih Pak. template-nya sama ya, non formal itu seperti ini juga. Ya, sama dia, Mbak. Karena Oh dia ya, ya. juga sama seperti kurikulum apa itu sama dia. Bedanya di ada seperti misalnya SLB. SLB itu sebenarnya kemarin itu kan ada beberapa anu itu yang non formal itu ternyata sekarang sudah dijadiin satu, Mbak. Sama dia. Baik, berarti saya bisa ikut 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 di sini ya. Tidak Bisa, harus bisa. bohong Bu pakai. Jenny, mungkin izin ya, kan biasanya di Google itu ada modul ya, kayak dari kementerian tuh biasanya punya modul apa ya, kayak modul pengasuhan digital gitu dari kementerian apa, modul apa keterampilan sosial emosional dari Kementerian Kemendikbud kemarin itu kan biasanya di-share tuh di YouTube. Nah, biasanya di awal sebelum materi modul itu ada semacam kurikulumnya, Bu. Nah, mungkin seperti Ya, itu bisa dilihat-lihat. Di Google sama, banyak Mbak. sih Sama, Mbak. modul-modul. Heeh. Sama dia Modul-modul kurikulumnya. dari kementerian itu loh, Bu. Ya, Nah, Iya. itu. sama dia. Nah, kan kita Sama dia. sesuaikan dengan yang permen yang terbaru tentu. Nah, Itu kan ya, ya. modul-modulnya udah lama kan. Jadi Heeh, Ya. heeh. kita sesuaikan dengan yang terbaru. Makanya saya butuh yang dari Ibu itu supaya formatnya bisa mengikuti. Dan Iya, iya, kalaupun iya. mereka belum ganti kan kita sampaikan bahwa sekarang udah ada aturan baru Permendiknas, kita mengikuti format yang baru. Gitu. Ya, nanti saya share. Kemarin soalnya ikut workshop OB itu dari Pak Samsul Arifin namanya. Memang beliau itu fasilitator khusus untuk kurikulum OB kayak gitu. Dan dapat template-nya juga dari sana itu yang terbaru. Ya, nanti saya OB coba itu share apa? ya. Saya cari. OB itu apa? OB OB, itu apa? Outcome Based Education. Jadi Oh, luaran dari pembelajaran itu sudah berbasis luaran sekarang gitu. Jadi bukan hanya konten yang kita berikan, tetapi ada project gitu. Makanya PBL itu masuk, biasanya studi kasus itu masuk dalam proses pembelajaran itu. Pokoknya intinya kita butuh luaran dari proses pembelajaran 1 semester gitu sekarang. hmm. Kayak MBKM itu juga udah basisnya OB sih, Bu. Ya semua Ya, berbasis. mm-mm. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin kita diskusikan. Sudah 1 jam, Mbak. Iya, 15 menit. Nah, tapi Ya, nggak bagus, apa-apa. Pak. Emang Ya, kayak gitu ya diskusi. ya. Nah, ini kan salah Ya satu nggak tadi terasa Bu dia. Jenny bilang inovasi kan. Jadi kita belajar bersama, kayak belajar kelompok, Iya. tapi ternyata eh, banyak inovasi yang kita dapatkan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan, gimana? Ada lagi? Saya ulangi lagi, teman-teman. Kayaknya Udah cukup. cukup kayaknya ya. Udah Ya, ya. oke. Ya, baik. Terima kasih Pak, banyak, teman-teman. format anunya tolong dikirim di anu ya grup. Di Oh, grup ini i- matrikulasi. Ya, oh ya, matrikulasi ya, ya. ya. Siap-siap. Ya, Sebentar ya. Sebentar ya. saya kirimkan. Ya, Heeh. baik, teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi yang kita apa diskusikan, maksudnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena ini juga di hari libur ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar, tetap semangat juga menyeimbangkan dengan keluarga gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu eh, dan sampai ketemu di semester selanjutnya gitu. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini kan ada tugas, saya akan kirimkan link pengumpulan tugas RPS-nya. Selamat siang dan terima kasih. Salam semuanya, teman-teman. Silakan beraktivitas kembali. RPS Sampai itu jumpa. bukannya ini ya, Prof. Bagus ya? Ibu Mertasari. Eh, Oh, Bu Sri saya ya, Prof. Suwarte. pendekatan apanya? Ini tugasnya dari Prof. Suwarte. Hmm. Yang Oh, itu RPS. berarti dua, dua, dua. Eh, RPS dari Prof. Suwarto juga. Kalau Prof. Iya, Sri kemarin kan juga RPS, tetapi RPS, mengkaitkan RPS. dengan karakter dan teknologi kan, kalau Prof. Teknologi. Sri. Mm-mm. Jadi kelas satu Kalau aja sudah buat kalau satu Prof. bagi Suwarto, dua. kalau Prof. Kalau Suwarto kalau penugasannya disuruh membuat satu RPS gitu. ya Berarti kan sebenarnya satu Dan sama RPS RPS itu aja dia bagi dua. ada unsur teknologinya, Mbak, di penyediaan video itu kan ada teknologi maksudnya di situ. Sama Hmm. sebenarnya.
Kan bisa jadi Iya, satu tugas kita submit di dua tempat Iya, gitu aja sudah. boleh, iya, boleh. tetapi ya boleh, tetapi di Propstri mungkin lebih ke detail dia untuk menyesuaikan gitu karakter-karakter yang diminta dengan teknologinya seperti apa gitu. Ya, itu kalau penyajian video apa segala, pembuatan video ada kita masukin di situ, masuk di Profser itu. Ya, Oke, oke, sudah ya teman-teman. terima Saya akhiri kasih. diskusi kita hari ini dengan mengucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya.